Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, ini kita belajar tentang penyajian data ya. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah berdoa, jadi kita mulai pelajaran hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang sudah hadir? Nihil atau ada yang sudah masuk? Ebino, karena nggak tahu Ebino sama? Kalian sehat? Pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, untuk sebelum kita masuk ke penyajian data, silakan kalian kerjakan tes diagnostik awal kognitif dan non kognitif yang saya bagikan di grup WA. Nah, waktu mengerjakan kurang lebih 10 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan tes awal diagnostik kognitif dan non kognitif, ini hasilnya. Ini kita memakai aplikasi Google Form. Nah, setelah kalian mengerjakan, nanti kita identifikasi hasil asesmen dan kita tindak lanjuti asesmen kognitif dan kognitif dengan pembagian kelompok. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita bahas dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasarnya bisa kalian lihat, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam bentuk distribusi frekuensi dan histogram. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajarannya nanti melalui pembelajaran model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Secara diharapkan peserta didik mengedepankan perilaku jujur, santun, disiplin, rasa ingin tahu dan bertanggung jawab, yaitu profil pelajar Pancasila ya, yaitu disiplin, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, responsif, proaktif, jujur dan santun. Itu terdapat di profil pelajar Pancasila. Kemudian lanjut bisa dilihat. Nah, pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu yaitu bidang pemerintahan, contohnya menghitung persebaran COVID. Kemudian tentang perkiraan cuaca, yaitu untuk memperkirakan cuaca sehari-hari. Yang ketiga untuk digital marketing, untuk langkah-langkah penjualan atau trading seperti itu. Selanjutnya bidang olahraga. Nah, bidang olahraga misalkan statistik pertandingan sepak bola, kemudian layanan finansial seperti memperkecil resiko saat memberikan pinjaman, dan bidang transportasi
membuat peraturan baru terkait transportasi. Nah, ini gunanya statistika. Untuk garis besarnya nanti pembelajaran pendekatannya dengan scientific learning, metodenya tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Kemudian model pembelajarannya problem based learning dengan cinta pembelajarannya orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya. Kemudian untuk materi apersepsi dan materi prasyarat, yang pertama yaitu data, kemudian dibagi menjadi penyajian, kemudian kita belajar pemusatan data dan penyebaran data. Untuk penyajian sendiri kita nanti tabel distribusi frekuensi, kemudian grafik dibagi tiga, histogram, kemudian poligon dan objek. Untuk link sumber belajar ini ada tentang link-link. Nah, linknya sudah saya kirim di grup WA. Kemudian kalian kerjakan yang pertanyaan apersepsi di Padlet. Link tersebut silakan dikerjakan, diklik. Silakan waktunya 5 menit. Untuk pertanyaan persepsinya yaitu apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata penyajian data. Silakan waktunya 5 menit. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata penyajian data. Silakan. Silakan kalian isi link Padlet tersebut dengan pertanyaan apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata penyajian data statistika. Nah, waktunya 5 menit, silakan. Nah, untuk pertanyaan persepsi apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata penyajian data statistika. Nah, ini sudah ada beberapa siswa yang menjawab tadi, yaitu salah satunya Mbak Alia Rahma. Itu yang ada di benaknya kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan. Kemudian ada Mbak Amelia Trisalma, penyajian data adalah kegiatan, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk Mas Rizky juga metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memperoleh data. Nah, sebagian besar sudah paham ya, untuk persepsi pada pembelajaran yang lalu atau materi prasyaratnya. Kemudian kalian isi link untuk pertanyaan pemantik. Nah, kalau sudah, kalian isi link untuk pertanyaan pemantik. Waktu 5 menit. Nah, untuk pertanyaan pemantik sendiri, nah, kita lihat di Padlet ya, pertanyaan pemantik. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyajikan data yang berbentuk gambar, histogram, piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, tabel frekuensi, dan diagram garis. Silakan diisi untuk pertanyaan pemantik ini waktu 5 menit. Nah, untuk pertanyaan pemantik silakan diisi waktu 5 menit. Nah, kalian mengerjakan pertanyaan pemantik. Apa yang harus dipersiapkan untuk menyajikan data yang berbentuk gambar, histogram, piktogram, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, silakan diisi link dengan Padletnya tersebut.
menit. Ada beberapa siswa yang sudah mengisi. Untuk pertanyaan pemantik, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyajikan data yang berbentuk gambar, histogram, mitogram, diagram belakang, diagram lingkaran, tabel frekuensi, dan diagram baris. Untuk Mbak Ayu Gianti, yaitu data hasil pengamatan. Nah, betul. Terus yang kedua, Mbak Redingan kurang lebih juga sama, data hasil pengamatan. Kemudian untuk Mbak Dewi Putri, data pengukuran. Nah, sebagian besar sudah paham ya ini ya. Ya, perhatikan anak-anak, untuk sebelum kita masuk ke orientasi masalah, kita video SBK untuk melatih konsentrasi, namanya video Aram Samsam. Nah, kita tirukan sama-sama ya. Oke. Silakan kita coba. Ya. Oke. Nah, kita tirukan. Namanya. Ya, tangan ke atas semua. Ayo, gerakannya. Semakin cepat, ayo. Nah, setelah kita tadi mengikuti gerakan video Aram Samsam, video motivasi atau video mengenai SBK untuk melatih konsentrasi. Nah, kita masuk ke orientasi masalah, yaitu ayo mengamati soal AKM literasi dan numerasi. Yang pertama yaitu membaca buku. Nah, ini ada soal literasi, tapi ini soal numerasi. Nah, manfaat membaca buku, kalian bisa membacanya sendiri, ya. Kemudian untuk selanjutnya ada buku yang dibaca untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Di HP kalian sudah saya share, bisa kalian lihat. Untuk selanjutnya halaman 15. Nah, kemudian yang akan kita diskusikan ini, tadi kan ada 3 kelompok kan, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nah, nanti kalian sesuai kelompoknya membahas LKS. LKS-nya beda-beda. Untuk ini untuk materi literasi dan numerasi kelompok paham utuh. Kalau kelompok tidak paham ya soalnya beda sesuai dengan LKS-nya. Ya. Untuk itu kalian silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berikut ini saya tampilkan kelompoknya yang tadi ya. Nah, setelah saya
identifikasi hasil asesmen kognitif dan non-kognitif. Ini hasil tindak lanjut asesmen kognitif ke pembagian kelompok diskusi. Nanti pembagian kelompok diskusi ada kelompok paham utuh, saya namakan kelompok paham utuh, itu kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kelompok paham sebagian, kelompok 3, 4, dan 5, dan kelompok tidak paham, yaitu kelompok 6 dan 7 ya. Jadi nanti saya buat kelompok, nanti kalian diskusi kelompok. Kemudian untuk nama-namanya kelompok paham utuh 1 sebagai berikut bisa kalian lihat. Nah, hasil ini nanti saya share di grup WA juga biar kalian mengetahuinya. Silakan kalian membentuk kelompok. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, kelompok 6, kelompok 7. Silakan dibuat kelompoknya, ayo. Sesuai data hasil diagnostik kognitif. Ya, ini 6, 7. Nah, silakan berkelompok. Nah, ini sudah, ini kelompoknya mana? Ini dengan ini ya. Terus yang ini namanya kelompok apa tadi? Sebagian. Oh, ini kelompok paham sebagian. Nah, yang ini kelompok apa namanya, Mbak? Kelompok paham sebagian ya. Nah, ya. Ayo yang lain, ayo segera. Nah, ini saya memiliki LKPD untuk kelompok paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Nanti ini 3 jenis LKPD. Di dalam LKPD ada pertanyaan yang berbeda-beda. Kalau yang di tampilan PowerPoint tadi untuk masalah literasi, numerasi, kelompok paham utuh. Untuk kelompok paham sebagian nanti ada soal AKM, literasi dan numerasi sendiri ya. Ini saya bagi. Ini untuk kelompok apa? Paham utuh. Nah, ini 1. Terus paham utuh lagi mana? Di mana? Kelompok paham utuh yang lain mana? Masih ingat kelompoknya? Mana ini? Ini. Paham utuh. Terus kelompok yang paham sebagian. Nah, 1. Nah. Terus paham sebagian. Ini terus kamu paham sebagian lagi mana? Oh, belakang. Ini terus kelompok tidak paham. Ini terus ini tidak paham. Terus yang lain tidak paham mana? Oh, belakang ya. Terus ada lagi. Ini kelompok apa? Kasih kalimatnya. Ada lagi? Sudah dapat kelompok semua ya, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya kurang lebih 40 menitan. Nah, silakan didiskusikan di kelompoknya. Nah, ini untuk kelompok tidak paham. Nah, untuk kalian diskusi untuk yang ini kan ada data. Ini nanti ditelurkan. Kemudian setelah diberikan lalu dicari jangkauannya, nilai tertinggal, kemudian jangkauan, kemudian ditentukan banyak kelas menurut aturan status yang kemarin. Nah, silakan dilakukan. Nah, silahkan diskusi ya. Boleh nyari di internet data yang lain, nyari di internet sumber-sumber lain, bisa nyari di internet atau di buku yang relevan. Silahkan.
sudah habis, yaitu diskusinya, waktu diskusi 40 menit sudah habis. Untuk perwakilan kelompok yang mau maju silakan ini maju ke depan untuk kita sama-sama siapa yang mau maju. Oh kelompok ya silakan Mbak, maju Mbak. Bertahan jawabannya. Nanti kelompok lain memberikan komentar atau memberikan tanda tanya ya. Untuk pertanyaan ini dari kelompok 1, kelompok paham utuh ya. Silakan. Menulis dulu silakan. Untuk kelompok lain yang belum silahkan diskusi. Nah, ini ada kelompok paham utuh 1 menuliskan jawaban di papan tulis, kemudian mempresentasikan. Hasil dari diskusi kelompok ini memberikan jawaban di pernyataan 1 yaitu dengan data minggu 1 adalah 10, 15, 18, 17. Data terkecilnya yaitu 10, data terbesarnya yaitu 18, jangkauannya 18 kurang 10 sama dengan 8. Untuk pernyataan kedua dan juga data minggu yaitu 13, 14, 10, 11 dan data terkecilnya 10, data terbesarnya 14, jangkauannya 14 kurang 10 yaitu 4. Untuk kelompok yang lain adakah yang mau menanggapi? Silahkan. Kelompok lain bagaimana? Jawabannya sama? Sama. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya, Mbak. Untuk selanjutnya ini ada perwakilan dari kelompok tidak paham ingin menuliskan jawaban dari diskusi kelompoknya. Nah, silahkan Mbak. Nah, ditulis di depan papan tulis.
Silahkan perhatikan presentasi dari perwakilan kelompok tidak paham. Silahkan. Jadi dari perwakilan kelompok tidak paham, pertanyaan pertama adalah apa yang kalian ketahui tentang pengertian statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Untuk kelompok lain bagaimana? Sama? Nah, yang lain sama, benar? Nah, kasih aplaus untuk kelompok ini. Ya, terima kasih, Mbak. Untuk kegiatan selanjutnya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti setelah kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, kita akan merefleksikan pembelajaran. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali. Silakan hasil RKPD kelompok, hasil diskusi dikumpulkan. Ayo sini. Kumpulkan. Nah, itu untuk diferensiasi produk hasilnya. Silakan. Kumpulkan ya semua. Nah, hasil diskusinya dikumpulkan semuanya ya. Nah, ya dikumpulkan ya. Ya, terima kasih ya. Sudah semua sudah dikumpulkan. Ini nanti untuk produk kalian ya. Ya, kita setelah diskusi kelompok, kita masuk ke materi refleksi pembelajaran. Pada refleksi pembelajaran, silakan kalian catat hal-hal penting apa saja yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Mengapa hal tersebut kalian anggap penting? Silakan ditulis di Padlet yang saya kirim di WA. Silakan. Nanti jawaban kalian akan muncul di tayangan PowerPoint berikut ini. Silakan dalam waktu 5 menit. Silakan kalian isi Padletnya. Hal-hal penting apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini, dan tuliskan alasannya mengapa kalian anggap penting. Waktu 5 menit. Silahkan.
sudah ada jawaban refleksi pembelajaran dari kalian. Nah, berikut ini jawaban refleksi pembelajaran di Padlet. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan refleksi pembelajaran? Silakan angkat tangan. Ya, Mas Alfa, gimana? Untuk refleksi pembelajaran menurut Mas Alfa? Ya, statistika alasan saya karena kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian dan hasil data distribusi frekuensi dan histogram. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu pembelajaran ini luar biasa dan semoga bisa menghargai pelajaran. Ya, kasih aplaus yang meriah. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini silakan angkat tangan. Ya, Mbak Alia Rizky, silakan. Dengan statistika, kita bisa membuat keputusan mengenai pemilihan terhadap sesuatu dengan tepat, mempermudah pemahaman akan data, dan mempermudah suatu penelitian dalam berbagai bidang. Untuk kesimpulannya yaitu, pembelajarannya sangat menarik dan sangat seru. Ya, kasih aplaus. Setelah kalian mempresentasikan refleksi pembelajaran dan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, sekarang kita masuk ke kuis. Berikut ini soal kuis literasi dan numerasi SMA. Nah, silakan kalian kerjakan soal kuis ini. Waktu mengerjakan kurang lebih 7 menit. Soalnya hanya satu, tapi soal literasi dan numerasi. Filenya sudah saya kirim di grup WA. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tayangan PowerPoint berikut. Silakan dikerjakan. Silakan soal kuis literasi dan numerasi dikerjakan. Waktu mengerjakan kurang lebih 7 menit. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan untuk soal kuis literasi dan numerasi SMA. Silakan dikumpulkan. Ya, ayo, Mbak. Ayo semuanya dikumpulkan. Ya, yang lain dikumpulkan. Waktu sudah habis, ayo Mas. Ya. Dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Terima Ya, terima kasih sudah mengumpulkan semua ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menutup karena waktunya sudah habis. Untuk materi pelajaran selanjutnya yaitu mengenai mean, median, dan modus. Untuk tugasnya yaitu kalian mencatat tinggi badan dan berat badan kalian. Ya, satu kelas nanti tinggi badan dan berat badan dikumpulkan satu kelas. Kemudian setelah terkumpul kalian buat tabel distribusi frekuensi dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencari mean, median, dan modusnya. Ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.